Iya, oke. Selamat pagi. Kita lanjut lagi. Apa, seminggu ini kalian banyak selingan, tiba-tiba les hilang. Oke, masuk lagi. Les hilang, masuk lagi. Apalah, buat penyegaran biar gak bosen. Jadi selama ini mah ya, udah hampir setahunan lebih, kalian sudah terbiasa masuk ke Zoom aman dari awal sampai akhir gitu ya. Seminggu ini dikasih ujian. Ujiannya apa? Keluar masuk dari Zoom. Tapi selama itu jaringannya aman, nggak apa-apa lah ya, lancar-lancar aja. Cuman kadang kagok lagi ngomong tiba-tiba putus. Oke, kita lanjut ya. Sebelum Ibu share screen, Ibu tengok dulu mana ini. Sampai sini ya. Kayak radiasi thermal. Oke. Radiasi itu kan dia berkaitan dengan pemancaran radiasi ya, pemancaran gelombang elektromagnetik. Nah, di sini dia berkaitan dengan thermal. Thermal berarti itu adalah berkaitan sama panas, sama suhu. Berarti radiasi thermal itu radiasi yang dipancarkan oleh suatu benda karena suhunya gitu. Nah, sekarang kita masuknya ke benda hitam, lebih fokus ke benda hitam. Kenapa? Karena yang namanya benda hitam itu dia cenderung untuk menyerap seluruh cahaya atau radiasi yang datang ke dia. Sehingga kita lihat yang berikutnya. Kalian masih ingat rumus yang ini nih, yang di bawah, kelas 11 nih. P di sini adalah daya. Daya apa? Daya radiasi. Daya radiasi dari suatu benda itu bisa dinyatakan dalam E kali sigma kali A kali T pangkat 4. Pegat gitu ya gampangnya nulisnya. P sama dengan E sigma A T pangkat 4. P-nya ini sendiri apa? Ini adalah berapa banyak energi yang dipancarkan setiap waktu. Nilai E-nya ini bergantung pada bendanya. Kalau benda yang kita punya adalah benda hitam, maka nilai E-nya itu 1. Tapi kalau misalnya dia betul-betul tidak menyerap radiasi, berarti bisa jadi E-nya 0 gitu ya. Tapi nilai 0 itu nggak ada gitu. Jadi nilainya di antara 0 sampai dengan 1. 0-nya kurang dari, bukan kurang dari sama dengan gitu ya. Nah, nilai E ini bergantung dari bendanya. Sigma-nya apa? Sigma-nya ini adalah tetapan Stephen Boltzmann. Besarnya tetap yaitu 5,67 kali 10 pangkat min 8. A-nya luas permukaan benda dan T-nya ini adalah suhu. Tapi suhunya adalah suhu mutlak, berarti dia dalam satuan Kelvin. Nah, ketika kita bicara benda hitam itu jadi dia menyerap seluruh radiasi yang masuknya sehingga nilai emisivitasnya 1. Maka persamaan yang tadi E-nya udah kita masukkan 1, maka dia tinggal P sama dengan sigma AT pangkat 4. Tapi jangan khawatir untuk bentuk soal seperti ini, biasanya kita tidak menggunakannya atau menentukan nilai P-nya secara langsung, tapi biasanya kita menggunakan perbandingan. Apa yang bisa kita bandingkan? Yaitu biasanya kan luas permukaannya nggak berubah, tapi bagaimana hubungan antara P dengan T? Bagaimana hubungan antara daya radiasi dengan temperaturnya? Ternyata P itu sebanding dengan T pangkat 4. Artinya apa? Kalau suhunya kita naikkan jadi 3 kali lipatnya, jadi 2 kali lipatnya daya, maka dayanya akan menjadi 2 pangkat 4-nya. Oh, berarti naiknya itu luar biasa, dia perbedaannya akan sangat jauh sekali ketika kita menaikkan suhunya. Lanjut ke bagian yang kedua, hukum pergeseran Wien. Hukum pergeseran Wien ini menunjukkan tentang bagaimana sih intensitas dari radiasi yang dipancarkan oleh suatu benda sebagai fungsi dari panjang gelombang. Berarti kita akan melihat bagaimana hubungan antara panjang gelombang dengan intensitas radiasinya. Kalau kita ubah suhunya.
Kalau kalian lihat di gambar ini suhunya berbeda. Ada yang 2000 Kelvin, 3000 Kelvin, 4000 Kelvin. Ternyata ketiganya itu sebetulnya menunjukkan gambar atau grafik yang bentuknya mirip gitu ya, dalam arti dia punya nilai maksimumnya hanya yang satu lebih tinggi dibanding sama yang lain. Yang lain bisa lebih rendah. Oke, nah efeknya bagaimana? Nah ini yang disebut dengan hukum pergeseran Wien. Lambda maksimum kali T sama dengan B. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari gambar ini? Ternyata ketika suhunya dinaikkan, maka yang pertama, panjang gelombang maksimumnya itu bergeser ke arah kiri. Jadi dia menjadi lebih kecil, yang pertama. Yang kedua, intensitasnya bagaimana? Intensitasnya ketika suhunya dinaikkan, intensitasnya itu jadi jauh lebih membesar. Ya, sehingga persamaannya jadi seperti ini. Kalau misalnya kita lihat, berarti kalau begitu, antara lambda maksimum ini kan sama dengan B per T ya. Berarti dia berbanding terbalik dengan nilai T-nya. Nah ini kalau misalnya kalian mau lihat visualisasinya seperti apa, Ibu ambil juga dari TED. TED ini lumayan banyak membantu sebetulnya untuk materi-materi yang kita tidak bisa tampilkan dalam keseharian kita. Tunggu ya, ini agak-agak ngelag mulu, tadi sempat jaringannya hilang malah. Oke, kita lihat ya, ini black body spectrum. Kemudian apa yang diketahui di sini, ini ada grafiknya. Ini menunjukkan panjang gelombangnya, sengaja di sini ditampilkan seperti ini untuk menunjukkan cahaya tampak nih ya. Meiji Hibiniu, ungu yang panjang gelombangnya paling kecil, merah yang panjang gelombangnya paling besar. Kemudian, apa yang bisa kita ubah? Nah, di sini kita bisa melihat ini spectral power density. Oke, intensitas dosa. Graph value, oke, label, bolehlah. Oke, kalau misalnya ini kita ganti ya sekarang. Sekarang Ibu ganti dengan menggunakan, nah, yang dilihat kalian ini suhunya. Suhunya Ibu ubah menjadi lebih kecil. Ketika suhunya diubah lebih kecil, maka nilai maksimumnya turun. Oke, tapi panjang gelombangnya bergeser ke kanan. Kalau misalnya Ibu naikkan suhunya, intensitasnya naik, tapi panjang gelombangnya mengecil. Nah, ini berapa besarannya itu yang diberikan oleh hukum pergeseran Wien yang tadi. Oke? Jadi kalau kalian hanya melihat grafik yang tadi hitam putih 3 biji gitu ya, nggak kelihatan seperti apa. Nah, kalau seperti ini kalian punya bayangan. Oh iya ya, betul. Ternyata ketika suhunya dinaikkan, maka intensitasnya naik. Tapi panjang gelombang maksimumnya jadi mengecil. Sebaliknya, kalau suhunya kita turunkan, maka intensitasnya turun, tapi panjang gelombangnya membesar. Gitu. Itu simpelnya seperti itu. Balik lagi ke sini, bolak-balik jadinya. Oke, lanjut ke berikutnya. Apakah ini? Ya. Oh, ini contoh soalnya, tapi udah terisi. Oke. Jadi untuk yang nomor 1 tuh yang tadi. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, energi yang diradiasikan per detik oleh benda hitam pada suhu T1 besarnya 16 kali energi yang diradiasikan pada suhu T0. Oh, berarti yang ini mah diketahuinya adalah radiasinya. Dia 16 kali lipatnya ya. Yang ditanyakan itu didapat pada saat T1-nya berapa kali T0 gitu ya. Berarti yang tadi nih. Kalau P1 sama dengan 16 kali T0, maka T1-nya berapa kali T0? Dan kita tahu dari persamaan yang kita punya, kalau P itu sebanding dengan T pangkat 4. Maka kalau ada dua kondisi, kita bisa membuatnya dalam bentuk perbandingan. Bandingkanlah P1 dan P0, berarti sama dengan T1 per T0 pangkat 4, gitu ya.
T1 P0-nya kita dapat 16. Oh iya, ternyata 16 itu kan 2 pangkat 4. Berarti 2 pangkat 4 sama dengan T1 per T0 pangkat 4. Berarti artinya 2 itu sama dengan T1 per T0. Maka T1-nya 2 kali T0. Oke, wajar. Ketika dia dinaikkan 2 kali lipatnya suhunya, maka radiasinya jadi 16 kalinya. Gitu. Berikutnya yang nomor 2, benda hitam sempurna bersuhu 1000 Kelvin. Jika konstanta Wien 2,9 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin, maka daya pancar maksimum terletak pada panjang gelombang berapa? Yang kita cari adalah lambdanya. Pakai apa? Pakai hukum pergeseran Wien. Di mana lambda maksimum kali T sama dengan B. Berarti lambda maksimumnya adalah B per T, B-nya 2,9 kali 10 pangkat min 3 dibagi T-nya 1000, dapatlah 2,9 kali 10 pangkat min 6 meter. Berarti ini ordernya nanometer, mikrometer ya. Oke, berarti dia di luar dari cahaya tampak. Kenapa? Karena cahaya tampak itu ordernya antara 400 sampai 800 nanometer, 0, sekian mikro. Iya, kita lanjutkan. Nah, masuklah ke sini. Sekarang kita baru masuk ke dualisme cahaya. Ya, yang tadi ini tuh basicnya atau dasarnya tuh dari mana sih awalnya? Kalian lihat nih grafik yang merah sama yang hijau kan? Ini tadi teori Wien ya, bahwa ketika suhunya dinaikkan, maka dia akan bergeser si lambda maksimumnya, tapi intensitasnya naik gitu. Nah, ternyata ada ketidaksesuaian dari apa? Ketika kita membahas masa ini untuk panjang gelombang yang kecil, Wien itu nggak bisa menjabarkan, ya. Nah, tapi di sini kesimpulan teori klasik yang memandang radiasi cahaya sebagai gelombang itu nggak bisa menerangkan spektrum radiasi benda hitam. Kenapa di sini? Karena teori Rayleigh-Jeans itu sesuai untuk lambda panjang. Ini yang Rayleigh-Jeans itu yang warna biru, merah dan hijau itu yang dari Wien. Nah, kesesuaiannya di mana? Ternyata untuk yang biru ini dia cocoknya cuma di yang kanan aja. Berarti dia nggak sesuai untuk yang lambda pendek gitu. Ini sebetulnya diberikan ada persamaannya, tapi nggak kita bahas. Kita masuk ke sini aja. Oke, di sini dikatakan kalau radiasi yang dipancarkan oleh gelombang molekul tidak kontinu, tapi dalam paket-paket energi diskrit yang disebut dengan kuantum, paket-paket energi. Ya. Nah, H di sini adalah tetapan Planck yang besarnya adalah 6,626 kali 10 pangkat min 34. Oke. Ini sebetulnya menjelaskan tentang bagaimana sih hubungan antara gelombang yang berfungsi sebagai gelombang dan sebagai partikel. Dan yang menyambungkan itu ya disebut sebagai, itu dihubungkan oleh teorema de Broglie. Hubungan de Broglie itu merupakan jembatan yang menghubungkan sifat gelombang dari partikel. Oke, yang kalian tahu gelombang itu apa sih? Yang pasti kan gelombang itu dia bukan benda ya. Bendanya nggak ada gitu. Kemudian dia nggak punya massa, dia hanya sekedar energi yang berpindah. Rambatan energi. Nah, tapi kalau kita punya gelombang itu, karakteristiknya salah satunya bisa kita lihat dari lambdanya, panjang gelombangnya. Oke? Berarti gelombang itu punya panjang gelombang. Sedangkan kalau kita lihat di sini rumus yang ini, lambda sama dengan H dibagi P. H-nya tetapan Planck yang tadi dia nilainya tertentu. P-nya apa? P-nya momentum. Ya, P-nya momentum di sini. Di mana kalau momentum itu, dia kan punya massa sebetulnya. Ketika kita bahas momentum itu, P sama dengan M kali V. Kalau gitu bagaimana sih suatu gelombang bisa punya momentum? Toh dia bukan benda gitu. Nah, ini akan kita bahas sekarang. Ya, ini disebut sebagai teorema de Broglie. Prancis ya, Broglie disebutnya pelafalannya apa? Nggak apa-apa lah, kena ibu orang Sunda. De Broglie aja deh. Oke, seperti itu. Nah, jadi yang kalian ingat di situ adalah bahwa ketika kita membahas gelombang sebagai partikel,
Jadi kita menganggap gelombang itu dia berupa paket-paket energi. Paket energi yang besarnya adalah kelipatan M dikalikan dengan H. Nah, sekarang ini masuk ke aplikasi. Ini adalah aplikasi di mana kita menganggap gelombang itu sebagai partikel. Ya, jadi yang tadi kita menganggap itu sebagai kuanta atau paket energi atau foton. Nah, ketika, bentar ya, kalau kalian lihat gambarnya seperti itu, sepertinya nggak ada bayangan, tapi Ibu ambil video dari YouTube sebentar ya. Sebetulnya di aplikasi PET yang lama itu ada efek fotolistrik, tapi kok di aplikasi PET yang barunya menghilang dia. Jadi Ibu ambil dari yang udah ada aja. Ini suaranya nggak Ibu munculin ya. Oke, nah di sini pengen menjelaskannya apa? Ini adalah cahaya. Cahaya kan dia gelombang elektromagnetik. Ketika gelombang elektromagnetik dikenakan ke suatu logam, maka elektron dari logam itu akan lepas. Lepas, kemudian ketika dia terlepas, karena ini ada beda potensial antara keping kiri dan keping kanan, ya, di mana ini adalah negatif, keping kanannya positif, anoda dan katoda. Karena elektronnya negatif, maka dia akan bergerak. Dari mana? Dari anoda ke katoda. Dari kiri ke kanan. Berarti ketika dia bergerak, dia punya energi kinetik. Benar? Ya. Nah, jadi ketika elektron bergerak, dia punya energi kinetik. Dari elektron yang bergerak tersebut, maka akan ada arus yang muncul di rangkaian. Sekarang, pengaruhnya apa? Iya. Apalagi pengaruhnya? Ketika kita ganti ini cahayanya dengan cahaya yang lain, bisa nggak sih ini tetap dilepaskan si elektron ini? Ternyata ada nilai tertentu, ada panjang gelombang tertentu yang membuat si elektron ini bisa terlepas. Ya, kalau energinya kurang dari situ, energinya kurang dari suatu energi tertentu, elektronnya nggak akan lepas. Dalam arti disinari seberapa lama pun dia nggak akan lepas gitu. Nah, batas energinya itu disebut dengan energi ambang. Jadi kita punya istilah ada energi ambang ya, yaitu energi minimal yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari si logamnya. Oke. Kemudian ketika kita ganti nih cahayanya, intensitasnya kita tambah, lebih terang lagi. Ada efek ke kecepatan elektronnya enggak? Ternyata enggak. Efeknya kemana? Efeknya ke berapa banyak elektron yang lepas. Berapa banyak elektron yang lepas artinya ke arusnya. Kalau intensitasnya makin besar, maka arusnya akan semakin besar. Gitu. Nah, tapi kalau energi kinetiknya tadi ditentukan oleh apa? Oleh cahaya apa yang kita gunakan. Kalau cahaya yang kita gunakan energinya besar, maka energi kinetiknya atau pergerakan dari elektronnya juga besar. Oke, gambarannya kira-kira seperti itu. Untuk efek fotolistrik, sekarang kita masuk ke persamaannya. Nah, semoga ketika kalian sudah punya bayangan tentang efek fotolistrik itu seperti apa, kalian paham ini tuh apa sih? Oke, EK sama dengan HF dikurangi W0. EK ini adalah energi kinetik dari elektron yang lepasnya. HF ini adalah energi dari fotonnya, energi dari cahaya yang diberikannya. W0 ini adalah energi ambang. Energi ambang itu yang tadi, energi minimal yang diperlukan biar si elektronnya bisa lepas. Artinya apa? Kalau frekuensi dari cahayanya kita perbesar, ya, maka energi kinetiknya juga akan membesar. Efeknya elektronnya akan bergerak lebih cepat gitu. Itu untuk efek fotolistrik. Kita punya waktu 9 menit lagi ya. Nah, penggambarannya kira-kira seperti ini. Jadi efek fotolistrik itu peristiwa lepasnya elektron dari suatu logam akibat adanya foton. Biasanya selain dari angka, kalau untuk efek fotolistrik ini seringkali dikasih soalnya dalam bentuk grafik. Jadi kalau Ibu gambarkan dalam bentuk grafik, persamaan yang ini grafiknya jadi bagaimana sih? Grafiknya kira-kira begini. Oke, ini adalah W0, ini adalah energi kinetiknya. Nah, terus ini W0 ya.
Grafiknya kira-kira seperti ini. Ini, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini baru muncul. Elektronnya itu baru muncul ketika dia sudah melewati nilai ambang. Besaran apa yang bisa kita tentukan? Dari sini ada beberapa besaran yang bisa kita lihat. Jadi kita coba tengok soalnya. Kai. Ya, ini prinsip umum dari efek fotolistrik. Yang pertama, ini ketika gelombang elektromagnetik diberikan pada suatu logam, maka dia bisa melepaskan elektron dari logam atau material tersebut. Yang kedua, kalau misalnya energinya lebih kecil dari energi ambang, maka elektronnya nggak akan lepas. Yang ketiga, banyaknya elektron yang terlepas per satuan waktu berbanding lurus dengan intensitas radiasi. Jadi kalau intensitas atau tingkat terangnya diperbesar, maka elektronnya makin banyak yang lepas. Artinya apa? Artinya arusnya makin besar. Asalkan frekuensinya itu lebih besar daripada energi ambangnya. Kemudian energi dari elektron yang terlepas tergantung dari frekuensi radiasi, tidak tergantung pada intensitasnya. Oke? Intensitas ngaruh ke arus, tapi frekuensi ngaruh ke energi. Itu untuk efek fotolistrik. Berikutnya, efek Compton. Efek Compton ini kalau kalian lihat, ini seperti tumbukan waktu kalian pelajari materi tentang tumbukan ya, momentum dan impuls. Bedanya apa? Kalau dulu kalian punya dua buah bola yang masing-masing punya massa. Katakanlah bola yang satu diem, bola yang satu bergerak, kemudian bergerak, ini ditumbuk, yang ini dia bergerak. Oke, arahnya bisa berbeda. Nah, sekarang peristiwa ini terjadi, tapi yang numbuknya bukan bola, yang numbuknya adalah foton, cahaya, gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang elektromagnetik ini diarahkan ke suatu elektron, maka elektron yang tadinya diam, dia bisa menjadi bergerak. Bagaimana prosesnya? Seperti pada tumpukan. Nah, sekarang fotonnya datang, dia numbuk elektron, maka elektronnya bergerak, fotonnya terhambur lagi. Apa sih pengaruh dari foton yang numbuk numbuk ke elektron? Elektron tadinya diem terus bergerak, berarti dia jadi punya energi dong. Energinya dapat dari mana? Dari foton yang diserap. Artinya apa? Foton yang terhambur itu energinya lebih kecil daripada yang datang. Ya, kalau energinya lebih kecil, artinya panjang gelombangnya jadi lebih besar. Oleh karena itu ada delta lambda, ada perbedaan panjang gelombang antara foton yang datang dengan foton yang dihamburkan. Dan ini diberikan oleh persamaan H per M0 C kali 1 min cos theta. Oke, sampai situ. Itu efek Compton. 5 menit lagi. Kita lihat fisika inti ya. Fisika inti untuk perkembangan atomnya, teori atomnya Ibu nggak jelaskan. Ibu sudah saya mau nanya. Iya, tadi Sena. Ya, betul. Jadi, kalau tadi kan yang ada namanya eksperimen celah ganda itu menunjukkan sifat cahaya sebagai gelombang ya. Iya. Jadi yang tadi yang awal itu cahaya sebagai gelombang. Kalau misalnya yang dipancarkan tuh elektron, polanya bakal sama nggak? Kalau yang dipancarkannya elektron gitu bakal sama kayak tadi polanya gitu. Oke, nah sekarang kalau elektron itu dia partikel. Ya. Jadi kalau elektron kita memancarkan, kalau kita pancarkan elektron itu kan partikel dia ya. Iya. Misalnya gelombangnya itu gelombang elektromagnetik. Nah sekarang kalau yang kita lakukan itu si cahayanya kita berkas elektron kita lewatkan pada suatu sisi atau pada celah ganda gitu. Apakah akan terbentuk pola yang sama? Iya, kayak yang foton tadi, kayak yang cahaya. Oke, kira-kira bagaimana? Apakah akan terbentuk pola gelap terang? Apakah akan terbentuk interferensi? Ya, yang namanya interferensi dan difraksi, interferensi itu kan dia paduan dari dua buah gelombang. Sedangkan elektron itu bukan gelombang. Ya, tapi elektron dia bergeraknya lurus seperti biasa gitu. Berarti kalau begitu kita bisa melihat pola difraksi dan interferensi yang tadi kalau yang kita punya adalah gelombang elektromagnetik.
Ya, tapi kita bisa memberikan pengaruh dari gelombang elektromagnetik ke elektron. Kita bisa memberikan pengaruh dari gelombang gelombang elektromagnetik ke proton. Apa pengaruhnya? Ketika suatu proton atau elektron dikenai oleh cahaya atau gelombang elektromagnetik, dia bisa menyerap energinya. Karena dia menyerap energi, maka nanti si elektron yang awalnya diam, dia bisa jadi bergerak, begitu. Gerakannya bagaimana? Gerakannya mah tetap lurus, cuman arahnya bisa kemana aja. Jadi bukan berupa gelombang seperti ini. Berarti kalau kan tadi namanya itu dualisme gelombang partikel. Cahaya bisa sebagai gelombang atau partikel. Betul. Berarti kalau elektron juga bisa dua-duanya dong. Nah, kalau elektron kalau elektron mau partikel. Nah, ketika partikel, ya partikel berperan sebagai partikel. Apakah partikel punya gelombang elektromagnetik? Enggak sih. Ya, oke. Nanti kita coba perdalam materi ini ya. Oh, Ibu tapi baca dulu. Tadi kan kalau partikel cahaya itu namanya foton. Ya. Nah, foton itu kan tapi nggak ada masanya. Kenapa Betul. jadi partikel gitu? Ya, karena sifat yang ini, bentar. Sifat ini dimiliki oleh partikel. Sifat tumbukan, kemudian sesuatu kayak misalnya gini nih. Ini yang efek fotolistrik tadi ya. Jadi dualisme gelombang partikel itu adalah dia membahas tentang bagaimana sih suatu gelombang dia bisa berperan seperti partikel, padahal dia gelombang gitu ya. Nah, kalau dengan menggunakan persamaan ini yang kita lihat apa? Yang kita lihat adalah sebagai gelombang dia punya lambda. Oke? Sebagai gelombang nih dia punya panjang gelombang. Tapi sebagai partikel yang punya momentum itu adalah partikel. Nah, bagaimana ini bisa dihubungkan oleh suatu persamaan de Broglie? Ini yang menghubungkan sifat dari gelombang dan dia sebagai partikel. Berarti ada syarat, ada kondisi yang membuat ini bisa terjadi, gitu. Oke? Oh, iya. Nah, ini aplikasinya itu di efek fotolistrik dan efek Compton, salah satunya. Kenapa bisa seperti itu? Karena pada efek fotolistrik yang terjadi ini adalah cahaya. Ini cahaya ya. Cahaya dikasih ke logam. Tapi seolah-olah logam ini ditumbuk oleh cahaya. Efeknya apa? Tadinya di sini ada elektron di dalam logam. Tapi karena si elektron itu, elektron partikel ya, elektron itu dia dapat energi dari cahaya, elektron dapat energi dari gelombang elektromagnetik, dia yang tadinya diam menjadi bergerak, begitu. Oke, jadi sifat dualisme gelombang partikelnya di mana? Di sininya, di cahayanya. Ya, elektronnya ini adalah bagian dari si logamnya. Jadi elektronnya nggak dihasilkan dari cahaya, tapi elektronnya itu dia terlepas dari si logam karena dikasih energi dari cahaya. Ya, makasih Bu. Oke, iya. Mungkin masih agak-agak ngambang, tapi nanti kalau misalnya ada yang belum puas bisa ditanyain lagi ya. Ya, makasih Bu. Oke. Radia Sena panggilannya siapa? Radia Sena, Pak Ilham? Sena Bu. Oh, Sena. Oke, sip. Terima kasih. Nah, seperti itu ya. Jadi kadang muncul pertanyaan-pertanyaan kritis yang luar biasa sebetulnya dari kalian. Oke, kalau ada pertanyaan, bisa. Kalau Ibu bisa jawab, nanti kita coba jawab. Kalau misalnya ada yang masih ragu, nanti kita cari sumber yang lain. Oke, waktunya sepertinya udah mau habis. Udah habis ya. Dan kalian mau lanjut ke AGTS, masih alumni Ghost to School ya? Oke, ketemu lagi sama kakak-kakak kalian yang lain. Nah, ini sisanya tinggal fisika inti, tapi karena materinya juga sudah diberikan dari video yang Ibu berikan, nanti kita langsung masuk ke latihan soalnya aja kalau begitu ya. Hanya pada saat ketemu soal nanti kita akan review sedikit untuk materinya. Jadi mulai minggu depan kita bisa lebih fokus ke persiapan untuk membahas soal-soal untuk ujian masuk ke perguruan tinggi atau ujian akhir sekolah. Oke, terima kasih semua ya. Terima kasih sudah bisa belajar dengan sangat baik hari ini. Terima kasih untuk perhatian kalian. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapat hari ini bisa kalian serap dengan baik, bermanfaat juga buat kalian.
Ya, Ibu pamit dari kelas kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.